Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, di masa pandemi ini kita selalu diingatkan untuk melakukan pendisiplinan dalam hal 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan pastinya mencuci tangan. Nah, ada hal-hal juga yang perlu kita ketahui dalam masa pandemi ini, termasuk juga bagaimana menjaga oral hygiene di masa pandemi atau bahasa awamnya menjaga kebersihan rongga mulut. Kenapa itu sangat penting sekali di masa pandemi ini? Nanti kita akan bahas bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, SPBM, MCAT tentunya. Beliau merupakan spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Om Swastiastu, Dr. Teguh. Om Swastiastu, Blikara. Apa kabarnya, Dok? Becek-becek. Waduh, ini kalau saya ingat nih sebelum masa pandemi saya pernah ketemu Dr. Teguh. Ini senyumnya paling bagus, kemudian giginya tertata rata, bagus banget, rapi banget. Jadi saat ini belum bisa melihat. Iya, ya. Tapi dari mata kelihatan ya, Dok ya. Iya. Orang tersenyum pasti cantik, kelihatan. Ya, sekarang itu ya masalahnya ya. Kita tidak bisa menilai fisik orang, senyum orang, karena kita semuanya rata-rata pakai masker kan di masa pandemi sekarang ini. Dan saya kangen sekali nih sama Blikarang, udah setahun ya. Tepat tahun yang lalu ya Blia, sebelum pandemi masuk virus corona masuk Indonesia. Saya ingat itu setahun yang lalu masker, ya. Tanpa kacamata, Oh iya, masih santai ya, dan kita masih tidak terlalu menjaga jarak waktu itu. Tapi sekarang semuanya berbeda ya, Dok. Betul. Ya. Dan itu pentingnya juga, Dok, mengikuti aturan ingat pesan ibu itu juga, Dok. Betul. Baik. Dan yang pastinya ini, kenapa sih, Dok, kita juga harus memperhatikan kebersihan rongga mulut di masa pandemi ini sendiri, sehingga kita angkat menjadi atau topik kita pada sore hari ini, Dok? Ya, saya berterima kasih sekali kepada Harmoni Bali TV juga sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan paparan sedikit ya tentang oral hygiene, karena oral hygiene ini merupakan bagian juga dari personal hygiene. Ya, personal hygiene itu ada yang hand hygiene, kemudian mencuci tangan pasti kan. Betul. Nah, banyak orang melupakan kalau virus corona atau SARS-CoV-2 ini bersarangnya itu di respiratory tract atau di jalan nafas, yaitu di hidung, mulut. Nah, kebetulan mulut itu kan area saya kebetulan. Jadi rongga mulut itu juga harus benar-benar dijaga kebersihannya. Kenapa? Karena SARS-CoV-2 itu jalan masuknya dari rongga mulut, rongga hidung, dan juga ada dari mata. Jadi reseptor dari SARS-CoV-2 itu ada di 3 organ penting itu. Kenapa kita memakai masker? Ya karena kita harus menutup organ jalan nafas itu atau respiratory tract itu. Jadi bisa dikatakan juga segala penyakit yang terjadi dalam tubuh kita bisa dikatakan juga asalnya juga dari mulut kah? Ya, pintu gerbangnya bisa dikatakan dari demikian, semua Dok? virus dan juga penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini bisa dikatakan dari rongga mulut. Baik, gitu. Baik, Dokter. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana menjaga kebersihan rongga mulut atau oral hygiene di masa pandemi ini sendiri ya, Dok ya. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan membahas tentang menjaga oral hygiene di masa pandemi atau dalam bahasa awamnya menjaga kebersihan rongga mulut. Masih bersama Dr. Komang Teguh Kelana. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana menjaga oral hygiene di masa pandemi atau kebersihan rongga mulut masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, spesialis bedah mulut dan maksilofacial tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nanti kami akan buka untuk Anda tentunya. Baik, Dokter Teguh, ini sebelumnya ini di depan kita juga banyak sekali peralatan ya. Ini bukan mainan ya, tetapi bukan dagang obat juga saya sih. Bukan promosi juga ya. Baik, sebelum kita ke sana nanti. Nah, ini selama masa pandemi ini sendiri, Dok. Sebenarnya bagaimana tingkat masyarakat dalam menjaga kesehatan rongga mulut saat pandemi saat ini?
Ya, baik Beli Karang. Tapi sebelumnya ini saya mau menyampaikan nih salam dari keluarga saya yang sangat ngefans saya sama Beli Karang. Aduh, seneng banget. Nanti salam ya sama Beli Karang gitu. Ibu, bapak di rumah Ya. di mana nih, di Tabanan ya? Ada yang kakak saya yang dari Semarang itu, Oh, iya. siapa presenternya? Beli Karang. Wah, salam ya gitu. Waduh. Oke, kita Ya. juga ditonton loh di Semarang. Ya, kalau dari... misalkan tidak pandemi, Beli keluarga pasti udah saya boyong ke sini untuk live ikut di sini nonton sama Beli Karang Oke, ya. nanti live streaming aja. Ya. Tapi karena pandemi ini ya kita juga di sini ya saya salut sekali sama tim Bali TV semuanya menjalankan protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, Iya. kemudian menjaga jarak juga seperti kita sekarang ini sudah lebih dari 1 meter lah ya Betul. dari sini. Kemudian Dan kita tetap pakai masker tetap ya pakai masker. dalam ruangan seperti Ya, ini ya. mudah-mudahan suaranya juga jelas ya. Pastinya masih Pastinya, jelas. pastinya. Dan Jadi- yang pastinya yang paling saya senang ini ada oleh-oleh dari Semarang juga yang sudah dibawa. Iya, iya, iya. Nanti kita bahas tentang makanan juga ya, Beli ya. Oke, Kebersihan iya. makanan Betul, juga betul. mempengaruhi oral hygiene. Iya, betul. Ya, jadi saya lihat selama ini masyarakat masih apa ya? Sudah banyak yang disiplin tentang protokol kesehatan, terutama untuk memproteksi daerah rongga mulut dan hidung dengan pemakaian masker. Cuman masih banyak yang tidak paham esensi dari pemakaian masker itu hanya sebagai atribut. Oh, ada kayaknya ada rahasia gitu. Ada razia, baru dipakai seperti itu. Ada beberapa yang segelintir yang seperti itu, tapi sudah banyak yang sudah paham sih. Kenapa sih kita harus memakai masker? Ya karena kita harus melindungi organ jalan nafas tadi yang seperti saya bilang respiratory tract, yaitu hidung dan juga rongga mulut. Bahkan harusnya memakai Google atau kacamata dan juga face shield kalau keluar gitu ya. Karena kita tidak bisa mengantisipasi tiba-tiba kita berbicara dengan orang, terus orang itu karena bersin tuh tidak bisa ditahan ya, Beli ya. Kalau ditahan pasti tidak enak rasanya. Tiba-tiba mereka bersin, kita sudah terproteksi lah minimal dengan masker dan juga kacamata seperti itu. Iya. Ini seberapa bahayanya ketika seseorang yang tidak memakai masker, kemudian terjadi hal-hal misalnya berbicara, kemudian batuk, kemudian bersin seperti itu, Dok? Dari penelitian, dari webinar-webinar yang sudah sering sekali dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, jadi orang berbicara saja tanpa masker itu sudah mengeluarkan droplet. Dan viral load, seandainya orang itu ya terinfeksi virus COVID-19, dengan berbicara saja, dia viral load-nya tuh udah cukup syaratnya untuk menginfeksi seseorang, kita, lawan bicaranya, seperti itu. Apalagi ditambah ketawa, ya kan? Kita pasti ketemu sama teman-teman bercanda lah istilah bahasa Balinya, tertawa, kemudian apalagi bernyanyi, itu dropletnya akan semakin tinggi, gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus memakai masker dan juga mempersingkat waktu untuk berinteraksi sosial, gitu. Cuma kalau berinteraksi sosial agak sulit ya, karena manusia kan pada dasarnya makhluk sosial ya, jadi agak sulit untuk mengurangi durasi. Nah, tapi kalau yang bisa kita lakukan adalah memproteksi itu. Sekarang saya sering melihat kalau masyarakat banyak yang memakai masker di dagu, Beli. Jadi itu fungsinya apa gitu, esensinya apa? Sedangkan kita bernafas kan melalui hidung dan mulut, tidak melalui dagu kan gitu ya, Beli ya. Jadi sebenarnya masker di dagu itu tidak terlalu berfungsi gitu ya, Beli ya. Kalau saya boleh memberikan tips buat pemirsa Bali TV di rumah juga ya. Boleh. Ini masker baru, jadi masker yang bagian depan ini kan bagian yang terkontaminasi ya, entah virus, kuman gitu ya. Harusnya ini tidak disentuh-sentuh pada saat kita memakai masker. Gitu. Jadi yang kita sentuh adalah earlobe-nya atau cantelan yang di belakang ini untuk membukanya gitu ya. Dan kalau masker diturunkan ke dagu, ya, otomatis dagu ini kan dia terbuka kan selama maskernya di hidung dan mulut. Jadi bagian yang terbuka di sini akan menyentuh bagian yang bersih ini, yang di dalam, yang ya, di dalam. dalamnya itu. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita naikkan lagi, jadi kontaminasi dari kuman ini masuklah ke hidung. Jadi tidak ada gunanya kalau memakai masker seperti itu di dagu. Kalau menurut saya, kalau boleh saya sarankan seperti itu. Kemudian tipsnya agar tetap retensi atau bertahan lama di hidung, kadang-kadang kan melorot terus, Dok, gitu kan. Kadang-kadang kalau apalagi kalau kita berbicara seperti Beli Karang presenter gitu harus berbicara kan. Jadi sering melorot maskernya, itu gimana gitu. Nah,
di sini kan masker ini ada kawatnya ya di atas ini. Kalau masker keras medis ini kan bagian yang keras itu ditekuk aja, terus ditekan di daerah hidung ini, kemudian di daerah hidung ini, kemudian dipaskan sesuai dengan bentuk dari hidung kita. Jadi dia akan terfiksasi, fungsinya kawat itu untuk memfiksasi, jadi tidak akan melorot. Jadi di batang hidung lah posisi bagian atas masker ini, gitu. Kenapa saya berbicara ini? Karena ini akan memproteksi daerah kerja saya atau daerah rongga mulut itu. Jadi masker ini sangat penting sekali. Itu beli. Kemudian kalau misalkan mau lebih rapet ya dikasih plester aja beli sekarang, mungkin yang sering berbicara atau mungkin sangkep gitu ya. Tapi kita harus pakai masker, pasti akan turun terus karena kita berbicara. Jadi gerakan pipi ini akan membuat masker semakin turun. Kita kasih isolasi lah di ujungnya, kayak saya sekarang pakai di saya pikir hidung. Ada sesuatu. Oh, berarti ini ada tipsnya juga ya. Untuk komedo ya. Ya itu untuk memfiksasi. Jadi pada saat saya berbicara tetap stabil posisi maskernya, tetap di batang hidung, menutupi batang hidung, rongga mulut dan menutupi daerah dagu bagian wajah. Dan itu pentingnya pemakaian masker di saat pandemi ini sendiri. Kalau kita berbicara masker kan banyak banget ini, bermacam-macam masker jenisnya yang ada beredar di masyarakat ini sendiri, Dok. Minimal yang bersih, itu aja yang saya sarankan. Minimal yang bersih. Yang bersih, ya. Kalau misalkan memakai masker kain itu kan bisa di reusable. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Tapi selesai memakainya, kita sampai rumah itu langsung dicuci. Gitu. Dan jangan di side kayak kaset zaman dulu ya, side A, side B gitu ya. Jadi dibolak-balik. Jadi ditandai bagian mana yang di luar, bagian mana yang di dalam. Bagian yang di luar tidak boleh dipakai di dalam karena itu daerah yang sudah terkontaminasi. Gitu. Jadi kadang saya lihat juga di rumah-rumah orang itu digantung-gantung, ditumpuk. Jadi kapan dia makainya, itu aja yang diambil gitu. Tapi seharusnya itu dicuci kemudian dimasukkan ke tempat khusus lah, box lah gitu. Jadi nggak digantung-gantung. Kalau digantung kan bagian luar dan bagian dalamnya sama-sama terkontaminasi nanti. Itu sih pentingnya kalau menurut saya. Tapi kalau pakai yang disposable, yang masker medis seperti ini, itu biasanya sekali pakai beli. Jadi setelah kita keluar rumah ya tidak usah dipakai lagi. Ada jangka waktu tertentu nggak yang bisa dipakai ukuran untuk pemakaian masker sekali pakai ini sendiri? Nah, itu tergantung bahannya sih beli, tapi kurang lebih ya 5-6 jam itu usahakan ganti masker. Kalau sudah dipakai di luar dan berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi kalau sendiri saja, misalkan di dalam mobil itu mungkin lebih dari 6 jam itu. Cuman penelitiannya belum ada pastinya dan itu tergantung dari bahan masker yang dipakai. Masker medis pun banyak materialnya ya, banyak bahannya. Ada yang 2 layer, 3 layer gitu juga beda-beda kan. Jadi ketahanan berapa jamnya tergantung dari masker yang kita pakai gitu. Nah, masalah mengenai oral hygiene ya beli ya. Mengenai kebersihan rongga mulut itu penting banget. Kenapa? Karena kalau sikat gigi kan kita sudah pastilah melakukan itu ya, sehari 2 kali pagi dan malam. Tapi kalau boleh saya sarankan di masa pandemi ini, pulang dari luar, kemudian kita masuk ke rumah, kita baju dari luar itu ya dimasukkan ke dalam ember di luar rumah, kemudian kita mandi dan juga sikat gigi. Itu penting banget menjaga oral hygiene di masa pandemi ini, karena dengan menyikat gigi kita akan sudah mengurangi viral load atau loading dari virus itu sendiri atau mengurangi akumulasi virus itu sendiri di dalam rongga mulut dengan sikat gigi saja. Bila ingin sempurna sekali dilakukan dengan kumur-kumur juga. Ya, kalau dari penelitian yang sudah ada beli karang, ini juga dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu pasien yang datang ke dokter gigi pun itu sebelum dilakukan tindakan kita instruksikan untuk kumur-kumur kurang lebih 30-60 detik. Dengan bahan obat kumur yang mengandung povidone iodin. Gitu. Saya tidak menyebutkan mereknya apa, cuman boleh di toko obat, di apotek itu menggunakan obat kumur yang mengandung povidone iodin. Obat kumur lain itu baik semuanya, tapi untuk bakteri dan kuman, mikroorganisme lain. Gitu. Kalau untuk virus yang baru diteliti ya, mungkin nanti ada perkembangan lagi, mungkin kita update lagi. Yang membunuh virus SARS-CoV-2 itu yang mengandung povidone iodin. Itu jadi kayak apa ya,
obat luka. Kalau kita jatuh kan dikasih obat luka tuh obat merah itu mengandung povidone iodine. Cuman persentase untuk obat kumurnya hanya 1%. Jadi aman untuk rongga mulut gitu. Jadi kumur-kumurnya itu tidak kumur-kumur mekemuh gitu ya beli ya, tapi istilahnya gargling. Saya belum menemukan translate bahasa Balinya gargling itu apa. Jadi kumur-kumur tapi agak ngelengek. Oh, bukan hanya di sekitar rongga mulut, di rongga mulut aja, agak ke tenggorokan sedikit, tapi tidak jangan masuk sampai tertelan. Gitu. Jadi caranya adalah saya bawa tutup botolnya aja. Jadi di situ ada takaran. Disarankan sih minimal 15 mililiter. Di sini ada takarannya beli karang ada 30, 20, minimal 15. Kalau mau lebih mungkin kalau rongga mulutnya lebih besar boleh 20 mili atau 30 mili. Jadi masuk ke sini lihat takarannya 15 mili, kemudian kita masukkan ke dalam rongga mulut. Kemudian kita agak mendangak sedikit atau nulengek 45 derajat. Kemudian kita gargling. Gargling itu kumur-kumur tapi sambil bunyi sampai gitu, itu berarti sudah bersih. Kurang lebih 30 sampai 60 detik. Baru dibuang ya. Setelah kumur-kumur selama 30 menit itu jangan dibilas dengan air putih atau minum agar kandungan dari obat kumur yang mengandung povidone iodine ini tidak hilang dulu. Dibiarkan dia bekerja dulu selama 30 menit. Baru boleh makan, minum atau mau kumur air putih boleh. Seandainya dok, di rumah kan tidak selalu, masyarakat tidak selalu menyediakan obat kumur seperti itu. Apakah bisa dengan hal-hal yang sederhana seperti itu yang bisa dibuat sendiri di rumah, dok? Ya mungkin kalau misalkan untuk antiseptik aja, antiseptik aja itu bisa menggunakan mungkin jalan ke dapur sedikit ya, ambil garam dapur, tapi jangan dicicip, itu dilarutkan ke gelas, kemudian kita gargling juga, gargling ya, jangan kumur-kumur aja. Jadi daerah tenggorokan ini merupakan jalan masuknya juga dari virus SARS-CoV-2 gitu loh. Jadi air yang dipergunakan adalah air dingin, air minum, hangat, air hangat yang dicampur garam, gitu. Jadi buat karena garam itu sendiri sudah ada penelitiannya, ini merupakan antiseptik juga gitu. Tapi belum diteliti apakah bisa membunuh virus atau tidak. Tapi minimal kita sudah antiseptik di rongga mulut itu sudah masuk gitu. Kalau misalkan belum sempat beli ke apotek atau ke toko obat gitu, mungkin yang sederhana seperti itu. Atau misalkan setelah habis makan kita minimal kumur-kumur lah. Kumur-kumur air biasa juga masih bisa mengurangi viral load atau akumulasi dari kuman, virus, dan bakteri. Itu masih bisa mengatasi itu dengan kumur-kumur saja. Misalkan beli karang habis makan gitu ya, gathering sama teman-teman, sudah menjaga jarak, tapi setelah itu kita kumur-kumur lagi, itu bisa saya sarankan seperti itu. Jadi efektif sekali. Kemudian kalau mau sempurna, ini boleh pakai peraga sekarang? Iya boleh ya. Boleh, dok. Jadi ini jangan ditiru ya, ini ompong depannya. Ini sebenarnya komplit awalnya, cuman saya emang sengaja dicabut, dok? Bukan, ini lepas beli karena dia bahannya kan cepet copot. Saya tidak nemu tadi yang masih bagus. Nah, gigi depannya ini seandainya masih komplit ya. Jadi cara menyikat gigi sekali lagi mungkin sudah banyak dokter gigi yang memberikan dental health education atau pendidikan kebersihan rongga mulut. Jadi cara menyikat gigi untuk yang atas biar tidak resesi atau menurun gusinya. Jadi dari atas ke bawah. Dari gini, diambil dari gusi dari atas ke bawah. Yang bawah juga gitu, dari gusi ke atas ke permukaan gigi. Kemudian yang belakangnya juga gitu, dari gusi ke atas. Yang atas juga gitu, dari gusi ke atas. Kemudian bagian permukaannya ini digosok maju mundur. Ini. Gitu. Yang atas juga gitu. Maju mundur, ya. Kemudian yang di samping-sampingnya ini rolling. Ya, rolling, ini juga gitu rolling. Jangan menyikat gigi ke samping gini, tapi ke atas ke bawah. Saya pernah dengar lagunya itu, dok. Bulat, yang kayak gitu ya. Oke, dokter Teguh, nanti kita lanjutkan lagi ini dengan perbincangan bagaimana menjaga oral hygiene di masa pandemi atau kebersihan rongga mulut di masa pandemi. Dan yang pastinya nanti kami kembali membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi.
Ya, bagaimana menjaga kebersihan rongga mulut di masa pandemi atau menjaga oral hygiene di masa pandemi masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, spesialis bedah mulut dan maksilofasial tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi seputaran oral hygiene ataupun mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran rongga mulut Anda, gigi, mulut. Nah, silakan, ini kesempatan Anda untuk bertanya bersama Dr. Teguh tentunya ya. Dok, dari tadi kan bisa diambil lagi dok ininya dok. Gigi ompong. Gigi ompong. Dok, ini kan saya pernah mendengar dengan sikat gigi yang benar seperti yang Dokter Teguh sampaikan tadi. Tetapi saya pernah mendengar, boleh nggak lidah itu juga disikat, dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, Bri ya. Nah, kebetulan minggu ini saya tidak membahas yang tentang bedah mulut ya. Mungkin sudah banyak lah yang memberikan itu. Saya sekarang memberikan basic menjaga kebersihan rongga mulut. Ya. Tadi pertanyaan Beli Karang bagus sekali, lidah. Kalau lidah itu boleh disikat nggak? Justru lidah itu 80% halitosis atau bau mulut itu dari lidah yang kotor. Oke. Karena dari tadi saya bauin yang enggak, jangan-jangan. Jangan dibongkar di sini, pemirsa. Dari TV juga nggak bisa menciumnya kan. Bawaan dokter enak banget tadi. Bocorin dikit ya. Oke, lanjut lagi deh. Ya, jadi kalau kita membeli sikat gigi, ada beberapa merek ya, ada beberapa brand itu yang sikat giginya itu di kepala baliknya ini ada guratan-guratannya. Oh, itu bisa untuk membersihkan lidah, ya. Kalau jadi itu ada fungsinya. Sampunang di. Cuman beli tapi nggak ngerti. Ini ternyata ada fungsinya. Ada beberapa brand seperti itu. Yeah. Jadi fungsinya untuk membersihkan lidah, ya. Tapi kalau boleh nggak dok kalau pakai bulu sikatnya? Kalau bulu sikatnya lembut sih nggak apa-apa. Tapi kalau bulu sikatnya agak keras dan juga sudah mekar, bahasa Belinya udah kemper gitu ya bulu sikatnya. Oke. Itu malah nanti justru kan mekar dia ya. Oke. Justru nanti akan membuat mikrolesi atau lecet istilahnya. Iya. Karena lidah itu merupakan suatu mukosa. Jadi dia tuh sangat sensitif sekali. Jadi makanya dibuat sikat gigi yang kepalanya ada untuk membersihkan lidah. Atau ada juga produk-produk yang khusus untuk pembersih lidah. Tapi sekarang ini akhir ini sangat jarang ya ditemui, mungkin udah sold out atau gimana gitu ya. Sulit sekali mencarinya. Jadi kayak bentuknya kayak sendok, kayak dikerok gitu lidahnya. Itu akan mengangkat semua kotoran karena makanan yang nempel di lidah jarang sekali kan kita bersihkan, dan itu terakumulasi sejak sekian ribu tahun yang lalu. Jadi itu yang membuat halitosis atau bau mulut gitu. Oke. Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggosok lidah dengan benar, yang baik dan benar itu sendiri, dok? Dari belakang ke depan ya kalau lidah. Jadi dijulurkan lidahnya, kadang-kadang orang yang sensitif. Sebentar dulu, dok. Ini ketika kita membersihkan lidah itu sikat gigi itu perlu diberikan odol lagi nggak? Oh, enggak usah. Tidak perlu pasta gigi. Odol itu kan pasta gigi. Jadi pasta gigi untuk membersihkan gigi saja. Oh iya. Kalau untuk lidah, enggak ada pasta lidah sih seharusnya. Jadi kalau untuk lidah enggak usah pakai itu. Jadi setelah sikat gigi udah bersih, kita bersihkan lidah, kita julurkan lidahnya. Sayangnya nggak bisa memberi contoh ya karena pakai masker. Kita bayangin aja, dok. Jadi julurkan lidahnya, kemudian kita ambil dari pangkal ke ujung lidah. Jadi kenapa dijulurkan? Karena kalau tidak dijulurkan itu akan refleks mual, ya. Oh iya. Ya, jadi kalau dijulurkan, apalagi kalau bisa di depan cermin, itu akan lebih terkontrol dan kita tidak akan mual. Kadang-kadang agak mual sih kalau bersihkan lidah itu. Jadi julurkan lidah dari pangkal ke depan. Atau kalau dapat yang brand-brand tertentu yang pembersih lidah, itu kayak sendok bentuknya, itu bisa buat mengerok. Jadi itu ada durasi yang harus kita perhatikan juga kah? Enggak, yang penting sudah bersih. Sudah bersih, kita kan bisa melihat di depan cermin. Kalau sekarang rata-rata wastafel untuk sikat lidah sudah dikasih cermin kan. Baik. Jadi bisa dilihat di cermin kalau sudah tidak ada sisa-sisa makanan, biasanya agak kuning-kuning gitu ya warnanya lidahnya. Itu berarti sudah bersih gitu. Terus kemudian yang selain pembersih lidah, di sela-sela gigi, kadang-kadang gigi orang itu ada yang renggang-renggang juga. Tidak semuanya giginya rapi rapat seperti itu. Iya, kayak ada pagar juga, gitu ya. Ada juga yang renggang-renggang atau istilah medisnya adalah diastem.
Jadi itu apa yang penyebab dari gigi yang renggang-renggang itu sendiri? Setiap orang pasti memiliki hal seperti itu, Dok, atau kondisi seperti itu? Ya, kalau renggang seperti ini lebarnya luas sekali ya karena pencabutan gigi dan udah hilang giginya. Tapi ada juga beli giginya tuh lengkap, tapi ukurannya kecil-kecil dan rahangnya besar. Jadi ada space yang sisa gitu loh. Jadi itu yang namanya diastema. Nah, kalau ada antar gigi yang rapat pun itu pasti ada space sekian mili. Biasanya di sana nyangkut sisa-sisa makanan. Itulah yang perlu kita bersihkan. Kenapa dokter gigi selalu merekomendasikan memakai dental floss atau benang gigi. Ada yang roll seperti ini. Mohon maaf, ini ada yang roll seperti ini. Kemudian kita buka, terus ada kayak gini. Nah, kayak benang kan beli, terus dipotong, ada pemotongannya. Gini. Terus kalau yang benang gini, berarti ada ukuran yang harus kita perhatikan juga, atau memang semuanya standar aja, seperti ini. Standar aja. Standarnya segitu ya? Ya, jadi kalau memakai benang dental floss itu kita kaitkan begini. Jadi ke satu telunjuk yang lain, kemudian kita masukkan ke gigi. Sela-sela gigi itu. Jadi masukkan ke sela-sela gigi seperti ini. Jadi masuk dia, set, gesek. Atau kalau tidak mau ribet, sekarang dental floss sudah ada yang dengan handle-nya. Jadi ini sudah ada benangnya di sini, tapi sudah ada handle-nya. Jadi tinggal masuk aja, set, geser. Gergaji ya, Dok ya? Geser kanan kiri terus diangkat. Udah, sisa makanan yang nempel kadang-kadang yang tidak terjangkau sikat gigi itu. Karena kalau ini tertinggal juga, ini menyebabkan bau mulut dan akumulasi sisa makanan itu akan mengeluarkan asam dan akan melarutkan lapisan emel gigi sehingga gigi mudah untuk karies atau berlubang. Gitu. Atau ada juga yang banyak ya perlengkapannya. Iya, benar. Jadi ada yang namanya sikat gigi interdental. Jadi sikat gigi sela-sela gigi, sikat gigi yang untuk sela-sela gigi. Jadi ini bisa masuk ke sela gigi. Jadi gini. Jadi kayak pembersih sumbu gitu loh, Bli. Pembersih botol bayi. Pembersih gitu botol bayi, tapi ini yang kecil gitu. Ini mininya ya. Ini mininya. Jadi benar-benar kita pastikan itu udah bersih banget di interdental atau di sekitar antar gigi gitu. Jadi setiap sela-sela gigi itu harus bersih. Harus bersih. Tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Apalagi kalau misalkan pemirsa Bayi TV ada yang memakai kawat gigi, itu kan agak sulit kan membersihkannya. Itu solusi juga. Sikat gigi interdental itu. Ini direkomendasikan juga memakai dental floss selalu ya, ketika kita selesai makan seperti itu. Selesai sikat gigi. Selesai sikat gigi. Pasti tidak sempurna kan, pasti ada sisa-sisa yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Itu dibersihkan dengan floss atau benang gigi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Harus menggunakan benang gigi yang direkomendasikan ya. Jangan memakai benang yang lainnya ya. Kadang-kadang jangankan pemirsa Bayi TV, mungkin orang-orang yang dahulu, orang tua kita gitu ya, sulit sekali untuk saya ajarkan memakai dental floss. Nah, kalau dental floss yang ada handle-nya ini ujungnya juga tidak serta-merta tidak ada gunanya. Jadi dia ada gunanya ini. Jadi ujungnya ini kalau misalkan ada selilitan gitu ya. Kalau bahasa Balinya mesulit gitu. Mesulit itu ya. Jadi ini bisa untuk ngambil sisa makanannya dan ini higienis kan. Tidak steril tapi bersih. Dan banyak kasus-kasus yang lari ke kita, ke spesialis bedah mulut itu karena sering membersihkan gigi atau mencongkel-congkel sisa makanan di lubang gigi itu dengan tusuk gigi yang kotor atau mungkin lidi atau mungkin batangnya dupa. Itu banyak banget kan. Itu buat nyungkil-nyungkil dan kita tidak tahu itu kelihatannya bersih tapi ternyata ada kontaminasinya. Bahkan ada yang sampai tetanus loh gara-gara tusuk gigi yang tidak bersih itu. Akhirnya ada juga yang memicu sebagai trigger suatu keganasan pada rongga mulut karena pemakaian tusuk gigi yang tidak steril, tidak bersih ya, bukan tidak steril, tidak higienis.
itu ditusuk-tusuk sekian kali sehingga menjadi trigger, menjadi suatu keganasan dalam rongga mulut gitu. Oke, baik. Harus menggunakan dental floss ya, yang direkomendasikan ya. Jangan menggunakan benang-benang yang lain ya, benang jarit seperti itu. Apalagi ketemu karet lagi dipakai. Ya. Oke, jangan, nggak boleh itu ya. Oke, Dok, ini apa yang dihadapi ketika kesehatan gigi dan mulut ini terganggu selama pandemi ini? Apakah dengan kesehatan mulut terjaga dengan baik, ini apakah berpengaruh terhadap imun tubuh kita, Dok? Ya, itu sangat berpengaruh sekali ya, Beli ya. Kalau misalkan kita sakit gigi, ya kan, otomatis itu juga kita akan malas untuk makan, ya kan. Kalau malas makan, intake ke tubuh juga berkurang, sehingga daya tahan tubuh juga menurun. Gitu. Kenapa kok nggak mau makan, nggak enak makan, Dok? Giginya sakit, susah buka mulut, biasanya gitu kalau sudah infeksi di rongga mulut. Nah, itu harus dipaksakan, karena semakin tubuh kita lemah, kuman atau bakteri yang berada di rongga mulut juga semakin kuat, sehingga imun kita juga akan semakin ngedrop, sehingga kita tidak bisa melawan infeksi di rongga mulut itu. Nah, masalahnya sudah hampir kita setahun mengalami pandemi ini ya, Bu ya, dan kita mungkin masih ada beberapa orang yang masih takut ke dokter gigi. Gitu. Ada kekhawatiran karena banyak yang sudah tahu kalau rongga mulut itu rumahnya COVID-19 ya gitu ya. Tapi kita sebagai dokter gigi itu sudah mengupgrade ilmu, alat dan juga setting ruangan gitu. Jadi tidak usah khawatir, tapi juga pemirsa Bali TV atau pasiennya itu juga harus kooperatif. Kita minta pemeriksaan apa, screening apa, memakai masker, kemudian yang terpenting sekarang ini kalau mau ke dokter gigi mungkin bisa telepon dulu ya ke appointment dokter, dulu ya, janjian dulu ya. Jadi kita datang ke dokter gigi itu tidak langsung menunggu lama, karena tindakan dokter gigi itu lama ya, beli karena mungkin tahu ya sekitar 15-30 menit, bahkan ada yang 1 jam tindakannya. Jadi jangan sampai kita berkerumun di ruang tunggu. Jadi lebih baik kita by appointment, nanya ke dokternya jam berapa saya boleh periksa gitu ya. Jadi kita datang, nggak lama menunggunya, bisa langsung masuk untuk diperiksa. Jadi kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain di ruang tunggu dokter giginya. Nah, kenapa saya bilang tadi tidak perlu khawatir ke dokter gigi di masa pandemi ini? Di masa pandemi, iya. Boleh mengantisipasi, tetap menerapkan 3M, protokol kesehatan juga tetap memakai masker, kemudian sebelum masuk jika diinstruksikan memakai hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Kemudian biasanya dikasih list pertanyaan, ditanya itu sebutkan dengan jujur ya, beliau pernah keluar kota, ada keluarga yang terinfeksi atau terkonfirmasi virus COVID-19 atau mungkin memiliki penyakit penyerta, itu juga akan ditanyakan ketika berkunjung ke klinik misalnya fasilitas pelayanan kesehatan dokter gigi, Dok. Iya, dan kalau bagusnya sekarang ke rumah sakit itu sudah, kalau dengan memakai JKN itu bisa free semuanya. Jadi di screening kayak rapid, swab itu tercover semua. Jadi kita dokter gigi aman, pasien pasien selanjutnya juga aman. Dan kita selalu menerapkan antar pasien itu kita desinfeksi semua. Itu, dan alat-alatnya juga ada kan, karena kita dokter gigi yang memproduksi aerosol, sedangkan aerosol itu sendiri juga akan menyebarkan virus COVID-19 ini. Kita juga sudah ada alat-alatnya untuk meminimalisir itu. Dan yang terpenting adalah ventilasi ruang praktek. Jadi kita sudah setting ventilasinya agar sirkulasi dalam ruang praktek itu juga baik. Jadi perlukah masyarakat yang ketika akan memeriksakan diri gigi atau rongga mulut atau gigi hunting terlebih dahulu, Dok, untuk mengetahui bagaimana sih pelayanan atau fasilitas yang dimiliki oleh dokter nantinya? Kalau setahu saya rata-rata kita sudah mengupgrade semua ya, ya beli ya. Tapi kalau mau hunting itu hak pasien. Ya, kadang-kadang juga dokter menawarkan kalau misalkan mau memakai APD untuk pasien, dipersilahkan untuk memakai APD. Gitu. Baik, Dokter Teguh, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, kita masih dalam Harmoni Bali, bagaimana menjaga oral hygiene di masa pandemi, masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, spesialis bedah mulut dan maxillofacial. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Baik, seperti kata Dr. Teguh tadi, kalau ingin mengunjungi pelayanan kesehatan, jangan khawatir, itu sudah aman sekali bagi mereka. Tapi masyarakat kan ada yang sebagian masyarakat yang hanya datang ke dokter gigi, ada yang sudah mengetahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Itu yang harus dilakukan dalam masyarakat. Tetapi saat ini kan kenyataannya masih banyak yang pergi ke dokter gigi untuk mengobati, bukan untuk mencegah seperti itu, Dok. Setelah ada keluhan ya baru datang. Nah, ini dalam masa pandemi ini sendiri itu masih bisa dikatakan kekhawatiran masyarakat terhadap apa yang terjadi saat ini di masa pandemi ini juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak tidak datang ke pelayanan kesehatan seperti itu, Dok. Ya, kadang-kadang orang nanti aja deh setelah pandemi kita periksa gigi gitu ya. Tapi kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan gitu loh. Belum ada kepastian juga kan pandemi ini sampai kapan gitu loh. Jadi orang juga sudah menunggu lama untuk keluhan-keluhan giginya ya dari bulan Maret 2020. Nah, ini kalau saya boleh cerita, ini bahkan ada seorang teman saya yang mengalami keluhan di giginya saking paranoidnya, paranonya, bahkan udahlah didiamin aja dulu, soalnya masih takut dengan situasi saat ini seperti itu, walaupun sudah berkali-kali edukasi terhadap keamanan bagi mereka yang datang ke pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi ini sendiri, bahwa ini sudah aman sekali. Apa yang harus dilakukan seseorang apabila mengalami gangguan kesehatan mulut saat pandemi saat ini, Dok? Iya, jadi memang awal-awal pandemi itu dari Maret 2020 kan dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga menunda kan untuk perawatan gigi kalau tidak emergensi sekali. Iya, karena termasuk juga kan ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak itu sendiri, sedangkan yang namanya dokter gigi ya tidak bisa berjarak toh. Iya betul. Satu-satunya dokter yang harus pasiennya membuka masker adalah kita, selain dokter THT juga gitu ya. Nah dari tadi yang saya mau bilang itu dari Maret itu kan orang takut ke dokter gigi, dan kita pun dokter gigi juga menunda kecuali pasien-pasien emergensi gitu ya, kayak kecelakaan, sakit gigi yang tidak tertahankan sampai shock gitu ya. Nah, mau sampai kapan seperti itu gitu loh. Mau sampai kapan seperti itu? Akhirnya kita mengupgrade semuanya sampai benar-benar minimal standar itu tercapai sehingga aman untuk kita sebagai dokter gigi dan juga aman untuk pasien dan pasien selanjutnya. Baru kita lakukan itu. Jadi banyak yang saya ketemunya akhirnya di UGD beli. Karena dia menunda-nunda sakit gigi karena takut pandemi, takut dokter gigi juga jarang yang buka pada saat pandemi awal-awal gitu ya. Akhirnya ketemu di UGD, infeksinya sudah sampai ke leher, sudah sampai ke dada, dan dikhawatirkan itu life threatening, artinya mengancam nyawa kalau misalkan nanah itu sudah sampai ke area paru-paru dan jantung. Namanya abses yang sudah menjadi mediastinitis gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu. Jadi jangan menunda. Kalau sekarang ini ada keluhan sedikit, langsung ke dokter gigi dengan mematuhi protokol kesehatan, mungkin dengan by appointment, atau sekarang sudah ada juga teledentistry, kalau dokter umum itu telemedicine, jadi konsultasi lewat online, mungkin chatting, ada aplikasi-aplikasi khusus yang ke dokter-dokter itu juga bisa dulu untuk treatment emergency darurat ini ya, minta obat dulu gitu misalkan. Boleh. Terus kemudian kita buat janji selanjutnya, dok kapan saya bisa periksa, oh ada slot kosong ini jam berapa, misalkan jam 8 malam ya datang. Jadi jam 8 malam kurang 5 menit itu datang, jadi jam 8 itu sudah dilayani. Jadi kita tidak melakukan kerumunan di ruang tunggu dokter gigi itu. Gitu loh. Jadi tidak usah khawatir lagi kalau misalkan kita udah paham protokol kesehatan dan kita jujur pada saat pemeriksaan ke dokter, apakah pernah seperti ini, ada riwayat penyakit apa saja, itu jujur. Kemudian jangan jangan bosan gitu ya. Kalau misalkan ada jeda sekitar 15 menit setelah pasien sebelumnya selesai, karena kita harus membersihkan area-area yang sudah disentuh
oleh pasien sebelumnya, dan juga kita desinfeksi alat-alatnya, kemudian kursi gigi, dan kita juga mempersiapkan alat pelindung diri yang baru gitu. Jadi jangan marah kalau misalkan agak sedikit lama di masa pandemi ini, karena kita sangat memprepare untuk diri kita sendiri dan juga untuk pasien itu sendiri. Gitu. Jadi itu yang dilakukan ketika bisa dikatakan pelayanan kesehatan di tempat-tempat praktik oral hygiene di masa pandemi ini sendiri, Dok. Betul. Jadi yang bisa saya sarankan adalah tetap menjaga kebersihan rongga mulut, rongga hidung. Nanti mungkin ada dokter THT yang memberikan caranya bagaimana cara mencuci hidung. Hidung itu juga perlu dicuci sama seperti rongga mulut. Nanti mungkin ada yang menjelaskan seperti itu, cuman itu bukan area saya, jadi saya menjelaskan bagaimana cara menjaga oral hygiene saja. Jadi sikat gigi 2 kali sehari atau bisa lebih apabila kita pulang dari luar kerumunan, kita tetap sikat gigi, kemudian kumur-kumur dan juga gargling seperti yang tadi saya bilang, sedikit mendangak agar kerongkongan juga kena obat kumur yang mengandung povidone iodine. Kemudian dengan dental floss itu akan menyempurnakan kebersihan rongga mulut. Kemudian masker kita harus melindungi rongga mulut dan hidung, jangan dagu yang dilindungi. Kemudian kalau misalkan mau lepas keseluruhan masker, tidak menurunkan ke dagu gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang kayak tali-tali itu juga bisa membantu sih dengan dilipat dulu maskernya. Jadi kawatnya itu dilipat, jadi bagian dalamnya ini terproteksi gini kan, begini digantungnya, ya kan? Jadi tidak, bagian dalamnya ini tidak terkontaminasi, karena ini yang akan tersentuh oleh organ vital rongga mulut dan juga rongga hidung, harus terproteksi dari virus SARS-CoV-2 ini. Baik, gitu. Dokter Teguh, ini sebenarnya kembali lagi ini berarti ada manfaat terhadap menjaga oral hygiene ini, apalagi di masa pandemi saat ini, Dok. Sangat bermanfaat sekali. Oral hygiene baik, virus, bakteri, kuman itu juga minimal di rongga mulut, walaupun tetap ada ya mikroflora normal di dalam rongga mulut, tapi yang tidak kita perlukan itu bisa tereliminasi atau sudah bersih gitu ya. Dengan rongga mulut yang bersih, kemudian stamina dan imun kita baik, itu akan sangat memproteksi tubuh kita dari serangan dari virus COVID-19 ini. Jadi hubungannya erat sekali antara oral hygiene dan juga virus COVID-19. Nah, ini mungkin salah satu edukasi terhadap masyarakat yang masih merasa kekhawatirannya di masa pandemi ini ketika akan datang ke fasilitas kesehatan gigi dan mulut tentunya. Betul. Ya. Dan sekali lagi ini, Dok, ini ada tips nggak sih, Dok, sekali lagi menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi saat ini, Dok, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ini? Yaitu tetap menjaga oral hygiene yang tadi saya bilang. Kemudian kalau misalkan dokter gigi minta screening itu artinya deteksi dini dengan rapid, sekarang sudah ada rapid antigen ya. Kemudian atau mungkin di rumah sakit sekarang sudah memfasilitasi untuk swab, itu jangan takut. Ada nih pasien saya yang bilang, kalau misalkan saya di rapid atau di swab, nanti saya ketahuan atau positif, saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, dengan cucu, dengan anak gitu ya. Justru kebalik, asumsinya jangan seperti itu. Justru kita sudah terscreening, kita tahu kita sehat, atau kita tahu kita ada kuman virus ataupun virus COVID-19 dalam tubuh kita, kita bisa mengantisipasi terhadap orang-orang yang kita sayangi seperti anak, cucu. Saya terkontaminasi nih, berarti kita harus tidak dekat dengan orang-orang yang kita sayangi gitu loh, Bli. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ke dokter ataupun ke dokter gigi kita di screening, jangan takut. Justru itu menguntungkan untuk kita sebagai pasien dan juga aman untuk tenaga medis. Iya, yang pastinya jangan tunggu sakit dulu ya. Betul. Untuk melakukan pencegahan. Ini bisa dikatakan mencegah lebih preventif, baik ya. Oke, Dokter Teguh, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan sore hari ini memberikan manfaat. Terima kasih juga buat Beli Karang. Saya tunggu nanti Beli Karang saya servis rongga mulutnya biar bersih. Nah, ini jaminan lagi di masa pandemi. Oke, sama Desi Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Santi.